Dan cara makainya, cara makainya itu macam-macam orang. Ya, coba Pak Joni. ada yang langsung ditekan dari atas ke bawah. Saya bilang gini, kalau pakai odeng itu bukan seperti kopi ya. Mungkin Nabi dengan Sultan Qadirun Jumangko ini mungkin masih dalam remaja. Iya, usia 22 tahun. Saya punya sendiri datanya. Jadi usia 22 tahun ini Mas Trik. Ya, ini Pangeran Mangku Adinegoro. Usia 22 tahun. Iya. Berarti ini dibuat berdasarkan itu ya Pak Rahmat ya? Saya mau niru ini, tidak bisa. Satu, karena kain dan warnanya, coraknya tidak sama. Seandainya warna dan corak itu sama, insya Allah saya bisa. Karena begitu saya lihat odeng yang warnanya macam-macam itu tidak nyambung ke pikiran saya. Tapi kalau sudah menyatu dengan saya, hati tenang, pikiran tenang, mungkin sejam 2 jam selesai, tinggal jahitnya. Artinya ininya Pak Rahmat? Oh, lekukannya. Ya, lekukan di depannya. Ya, Ini lekukan yang silangannya ya, Yang silangan yang di depannya. Ini ya. Oh, Masuk ini kan sama dengan Iya, yang ini. sama. Iya. Ya makanya saya belum pernah membuat seperti ini. Setiap kali saya buat seperti ini, tidak bisa Bang. Pasti ininya yang miring, ininya benar, ininya yang miring. Kadang ininya yang pendek, loh. Berarti saya tidak boleh niru ini. Tapi lipatan dan sama dengan itu. Oh. Tanpa mengurangi makna. Niru gitu, seperti Pak, ya. ini. Sepertinya kamu jangan dulu kayaknya seperti itu. Jadi Ada Mas Mama ini punya teknik tersendiri untuk mengaplikasikan ini menjadi odeng-odeng seperti ini. Tapi ada yang beda. Kalau yang ini tidak pakai apa namanya yang di sini? Dus. Dus. Ini tidak pakai dus. Kalau yang ini ya. Ini apa namanya? Glenon. Ini pakai ini ya. Berarti fungsi dus yang di sini hanya sebagai penguat saja. Maksud saya begini, saya sebagai apa ya, yang punya keterampilan tentang odeng. Iya. Maksudnya kalau ada pembeli datang ke rumah itu, saya memang tidak cerita kalau bisa dusnya itu dilepas. Kalau dilepas tapi dia tidak bisa merawat, kan repot ke saya nanti Ya, Pak. karena Ya kalau 1-2 orang yang pesan, kalau 100 orang tiap Komplainnya. Pak ini kok bisa lah, kalau yang ini aslinya dusnya itu hanya di depan di sini Pak. Sampai belakang. Nah, untuk malam ini saya ketemu dengan rombongan ini, saya tidak pakai kertas, tidak pakai dus, tapi saya kasih kanji. nah itu dia. Saya Jadi pakai perawatan kanji. kajian ini Termasuk mungkin di teknik pembuatannya juga Mama ya pakai kanji ya? Iya, sebelum Karena agak keras ya? Dibentuk sebelum dibentuk dalam bentuk kain, saya itu harus mencelupkan ke cairan kanji. Kalau terlalu kental, dia akan menggerak angin. Kalau terlalu mencair, dia juga nggak enak karena pada saat dililitkan di itu kalau ditarik dia langsung kencang. Jadi kalau dikencengin lagi nggak bisa. Sudah Tapi kalau pola, kalau ada lapisan kanji yang stabil, dia tinggal narik sedikit aja udah. Nah, misalnya nanti kurang besar, tinggal diirit, ditarik gini, ditarik, akhirnya lepas. Dan cara makainya, cara makainya itu macam-macam orang. Ya, coba Pak Joni. ada yang langsung ditekan dari atas ke bawah. Saya bilang gini, kalau pakai odeng itu bukan seperti kopi ya, karena ini bahannya kan lunak, nanti kalau rusak gimana? Jadi makainya begini, agak nunduk. Nunduk itu artinya menghormati sing pembuat ini. Itu maksud saya. Ya alhamdulillah dengan cara seperti ini ya, bismillah. Langsung lepas. Jadi harus nunduk begini? Ya. Dan posisinya garis tengah ini,
kalau yang di saya, pada saat orang ketemu zaman dulu itu kan nggak ada yang pegang gini. Kalau ini hadapan raja, mesti nunduk. Nunduk ini karena posisinya nunduk ini, posisi yang saya buat itu agak ke belakang sesuai punggungan. Jadi kalau nunduk, ini tegak. Kalau nunduknya gini, ini tegak. Nunduknya gini tegak. Itu sudah bukti kalau kita punya hubungan dengan yang langsung Filosofinya Iya. ke sana. Iya. dan terus ini bisa dilepas manakala yang bersangkutan yang punya itu mengerti cara merawat. Rajin mengkaji. Boleh dilepas, tidak apa-apa. Seperti pernah salah satu pembeli itu datang ke rumah, Pak Rahmat minta tolong, kok bisa gini-gini. Diapakan kok sampai lepas gini? Jadi saya lepas kardusnya, saya buat cairan kanji, saya jemur tanpa sinar matahari langsung, saya angin-anginkan, kadang saya pakai kipas. Jadi kalau karena sinar matahari itu khawatir kanji yang nempel di sini nih karena panas, akhirnya putih, bukan pecah, putih, belang. Nah, kalau sudah seperti ini kan agak buram ya. Kalau digosok gini tambah terang. Terang lagi, ya kan terang bisa. Karena apa? Ini ada campuran kanjinya. Kalau apalagi disetrika kena panas, terang. Iya, memang unik baik. Mengenai motif ya, Iya. mungkin ya. Jadi ini perjumpaan saya yang kesekian sebenarnya dengan Pak Rahmat. Iya. Ya, waktu itu kan Pak Rahmat cerita, cuma baru ini lihat sesungguhnya. Pak Rahmat cerita bahwa odeng yang peninggalan dari Injuk ya Pak, Iya. dari sepuh itu berwarna tela bucok. Nah, waktu itu Pak Rahmat bercerita bahwa warna odeng itu sebaiknya netral ya Pak Rahmat. Iya. Dalam penelitian saya di Batik Madura, sebetulnya kan ini odeng dibuat oleh di Madura ya, di Madura waktu itu tentunya menggunakan batik Madura. Setelah saya lihat ini kan motifnya memang ada kemungkinan batik Madura. Artinya ada batik Madura yang dulu biasa dipakai untuk membuat odeng-odosan. Nah, ini kemudian Pak Rahmat mendorong saya untuk mencari motif yang sesuai. Gimana Pak Rahmat? Kriteria motif itu yang kira-kira pas untuk odeng, mungkin bisa Pak Rahmat ceritakan. Ya, kalau saya lihat dari odeng yang asli seperti ini, warna aslinya itu hanya dua kan, kalau nggak salah. Jadi walaupun hitam redup, tapi kalau dilihat tuh bersinar, kan aneh ya. Sudah redup, warnanya redup, tapi kok bersinar seperti warna-warna Tosca itu. Mungkin ini bisa dibilangi Tosca karena warnanya tidak terlalu terang, tidak terlalu redup. Iya. Ya. Dan hanya dua warna. Dua warna itu maksudnya ya warna-warna keraton. Jadi yang namanya warna-warna terang itu malah tidak. Ya kebanyakan mereka itu ya maklum aja, mungkin mereka itu hanya sekedar saya kepingin ini, tapi bukan milik saya. Begitu saya pakai, mama dapat dari mana? Saya buat sendiri. Bisa satu sampai bisa jadi 6. Jangankan 6, jadi 10 bisa. Iya, sapu tangan saya bilang. Itu Mbak Yayu. Jadi kalau milih warna, cari warna netral. Apapun harga bajunya yang dipakai, kalau sudah warna dan motifnya cocok, yang dilihat bukan baju. Iya, Mas Joni ini, Mas Doeng, boy. Ini kan kelihatannya remeh tapi kok aneh. Iya. Kan pompo gelmegelinnya. Gelmegeli untuk untuk dimiliki. Yang dipakai Mas Joni sama Mas Doeng ini kan Pak Doeng. Saya keliru. Mas Joni dan Pak Doeng ini kan sekanjatan Pak Rahmat, dua warna. Iya. Sejauh ini sudah ketemu nggak Pak Rahmat di antara koleksi batik kami yang cocok untuk motif? Aduh, saya sampai merinding nih Mbak Yayu. Saya pernah melihat batik Tanjung Bumi ya tahun 90-an waktu itu. Setelah saya dapat cerita ada rambuannya, cocok warnanya terlalu terang,
Kemudian saya lihat di Facebook, pas kebetulan Mas Doeng itu sama Pak Maji ada di salah satu batik. Waduh, ini batiknya siapa ini? Jadi saya nelpon, menyampaikan di mana sama Pak Maji. Saya diberi batik, Mas, di mana? Di Toljung dekat saya janjian sama dia. Akhirnya saya ketemu dengan Mbak Yayu, kenalan. Saya kan langsung bilang, saya kesini tuh lihat Pak Mas Doeng sama Pak Maji, guru saya dulu, guru kesenian. Itu saya kepingin lihat bahan baku untuk buat odeng. Tapi kalau saya lihat di sini warnanya kok bagus-bagus. Jangan-jangan warna batik yang sesungguhnya itu saya pernah dengar batik petenteng katanya. Nah, apa benar batik petenteng itu masih ada? Saya kan nggak ngerti juga. Saya bukan ahlinya orang batik. Ya mudah-mudahan suatu saat saya sampai ke sana. Nah, setelah saya tahu di Facebook, kemudian di grup itu ada di YouTube, saya lihat, oh ini bedanya batik petenteng dan batik-batik yang lain. Jadi cara membuatnya itu kayaknya beda lah, apalagi warnanya. Sama dengan ini, kan kayaknya kasar ya, tapi halus dilihatnya itu. Wong kupu-kupu sama binatang apa, ini Pak digaris-garis ini, begitu dipakai cukup bagus. Ini warnanya kan bagus ini. Ya, soganan. Nah, ini nih Pak, ini. Hanya 2 warna ya? Ya, Coklat sama hitam. Ya dari kalau dulu dari soga, kan kenapa dibilang dalam bucok soga jambal, soga tinggi, warna-warna soga. Warna-warna iya coklat. betul, warna soga. Berarti warna-warna Ya alam seperti ya. ini. Ini warnanya, ini bagus nih. Ini mau dibuat sholat, iya, ini yang- mau dibuat sholat bisa. Karena saya bekerja itu tidak, sebetulnya bukan di sini. Saya kerja untuk sementara di sini. Ya, sementara karena saking banyaknya pesanan di dalam sudah jadi saya coba di luar aja dulu. Jadi kalau ada pesanan khusus mau dibuat sholat bisa. Jadi cara makainya habis berwudu mau sholat, tinggalkan dainya sama hidung yang nempel, tarik aja ke belakang ini. Itu sudah aman ini. Nggak mungkin lepas. Boleh. Kalau sudah selesai sholat ya Dikembalikan lagi. Tuh. Pak Rahmat pernah mengerjakan, ini kan sudah Pak Rahmat punya pakemnya sendiri ya, Iya, lipatan iya. dan sebagainya. Apakah ada yang memesan itu memiliki keinginan-keinginan khusus misalnya selama membuat toko sendiri? Seperti apa misalnya? Misalnya pengen tinggi, pengen ini gitu. Iya. Saya sebelum menerima orderan itu saya cerita, Pak, saya punya apa istilah cara membuat odeng itu khusus. Nggak bisa saya buat sesuai permintaan karena ini sudah ada pakemnya, Pak, sudah ada ukurannya, miringnya berapa. Tidak semua orang sama dengan saya. Terus terang karena saya itu tidak ada gurunya. Yang ada gurunya cuma bapak saya pun itu sudah meninggal. Berdasarkan Tidak ada cerita. lagi, berdasarkan cerita saya cari di YouTube juga ada cara membuatnya. Itu pun beda sangat sekali. Karena maksud saya kepingin dibuat untuk sholat. Tidak apa-apa, nanti saya usahakan, Pak. Cuma jangan apa terlalu cepat untuk selesainya agak lama, Pak. Karena ini minta lurus, di belakang minta tinggi, ekornya suruh pakai, jangan sampai megat. Saya kan mikir berkali-kali, Pak. Sudah di luar pakem. Ya, jadi malam siang setelah 3 hari baru saya ketemu, oh begini caranya. Tapi dikerjakan itu. Saya kerjakan selesai lumayan, ya yang namanya rezeki itu beda dengan seperti harga. Kalau ini memang bukan dikatakan mahal, yang mahal itu batik. Kalau seperti ini batik, kalau saya seni apa dari unsur seni, kalau dibilang orang betul-betul seni mungkin dibelinya itu tidak murah, mahal juga, mungkin lebih mahal dari harga ini. Iya, ya karena tidak bisa dihitung kemudian modalnya berapa, ongkos kerjanya berapa, lalu harganya seperti itu tidak bisa. Apalagi kalau saya pikir juga dari selai kain segitiga ya Pak Rahmat ya. Dari selai kain segitiga bisa menjadi penutup kepala yang kompak kayak gini ya, compact ya kayak gini. Itu kan ini ilmu.
Iya. ilmu, karya seni dan sebagainya. Iya, karya seni. Ya, ini adalah karya seni. Kalau saya lihat bentuk ini, biarpun Pak Rahmat selalu bilang tidak sama dengan itu, tapi mendekati sekali. Iya. Saya bilang mendekati sekali, dan secara filosofi pembuatan tongkos ini mengikuti filosofi dari tongkos. Iya, pakem tongkos yang Jadi tidak sama. sembarang saya buat, Mbak. Kalau orang itu memang orang Islam ya, Iya. umumnya apapun yang dikerjakan itu dia mesti baca Bismillah. Iya. Ya. Setelah selesai Alhamdulillah. Tapi di antara Bismillah sampai Alhamdulillah itu sesuai dengan keyakinan mereka. Misalnya Mas Doeng membuat, saya tidak mungkin tanya doanya apa Mas Doeng. Iya.